Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pembacaan surat Al-Qalam. Namun sebelum itu kami akan menyampaikan beberapa hal tentang surat ini. Surat Al-Qalam merupakan surat ke-68 dalam Al-Quran dan termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu diturunkan di Makkah. Surah ini turun setelah wahyu yang pertama dalam Al-A'laq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhir ayat. Setelahnya turun berturut-turut surat Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Dikenal pula surat ini dengan surat Nun karena memang surat Al-Qalam dimulai dengan huruf Nun. Adapun asbabun nuzul ayat diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari Ibnu Juraij bahwasanya kaum kafir Quraisy menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila atau kerasukan setan. Maka kemudian turunlah ayat ini sebagai bantahan atas ucapan mereka itu dan sebagai peneguh hati bagi Nabi Muhammad SAW. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan memujinya dalam ayat ini bahwa Nabi memiliki akhlak yang agung. Terkait dengan keagungan akhlak Nabi ini, kami akan menyampaikan beberapa hadis dan kisah tentang keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kisah yang telah kita sering dengar bersama, Rasulullah mengganjal perut dengan batu. Dikisahkan pada suatu malam ketika melaksanakan sholat Isya, para sahabat yang berbaris rapi di belakang Rasulullah SAW, mereka mendengar sesuatu yang tidak biasa, yaitu suara seperti gesekan tulang-tulang sendi pada saat ruku dan sujud yang bersumber dari arah imam. Dan setelah selesai sholat, Umar radhiyallahu an memberanikan diri bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah Anda sedang sakit?" Nabi menjawab, "Tidak." Tidak puas dengan jawaban Nabi, Umar radhiyallahu an kembali mengulang pertanyaannya dan memperoleh jawaban yang sama. Umar radhiyallahu an melanjutkan, "Tapi wahai Rasulullah, saat sholat tadi kami mendengar ada bunyi seperti sendi yang saling bergesekan dari tubuhmu." Nabi kemudian menjawab kembali untuk meyakinkan, "Tidak, aku tidak sedang sakit." Namun demikian, para sahabat yang lain tidak putus asa. Mereka terus bertanya kepada Nabi apakah beliau sedang sakit atau tidak. Hal ini karena telinga mereka juga sama-sama mendengar suara yang membuat mereka khawatir terjadi sesuatu pada Rasulullah SAW. Karena pertanyaan para sahabat yang tidak berkesudahan, akhirnya Nabi terpaksa memperjelas jawabannya dengan membuka bajunya. Perlahan Nabi membuka kain yang menutupi perutnya dan para sahabat melihat ada batu-batu kecil seukuran kerikil dalam kain itu. Umar pun bertanya, "Wahai Rasulullah, untuk apakah Anda membalut perut dengan batu?" Rasulullah menjawab, "Aku lapar dan aku tidak memiliki apa-apa untuk dimakan." Dengan suara bergetar sedih, Umar radhiyallahu an berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan Anda tentang kami? Jika Anda kelaparan, tidaklah mungkin kami tidak akan memberikan makanan yang paling lezat untukmu." Kemudian Umar radhiyallahu an melanjutkan dengan merendahkan suaranya, "Wahai Rasulullah, kami semua sahabatmu ini hidup dalam kemakmuran." Nabi menjawab, "Tidak wahai Umar, aku tahu bahwa kalian tidak hanya akan memberikan makanan yang lezat padaku, tapi mungkin juga harta dan nyawa kalian untukku sebagai bukti rasa cinta. Namun Umar, bagaimanakah nantinya aku akan menghadap Allah Ta'ala dan bagaimanakah caraku menyembunyikan maluku jika sebagai pemimpin aku menjadi beban atas orang yang aku pimpin? Biarlah kelaparan ini sebagai hadiah Allah buatku, agar umatku kelak tidak ada yang kelaparan di dunia ini. Lebih-lebih lagi tiada yang kelaparan di akhirat kelak." Demikian Rasulullah membuat para sahabat tertegun, tidak sanggup lagi melanjutkan perkataannya. Kisah lain yang terkait dengan keagungan akhlak Nabi Muhammad SAW dapat kita temukan
pada saat Nabi berdakwah ke Bukit Taif, diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW saat ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah pernah datang kepadamu satu hari yang lebih berat dibandingkan dengan saat perang Uhud ya Rasul? Nabi SAW menjawab, aku telah mengalami penderitaan dari kaummu. Penderitaan paling berat yang aku rasakan yaitu saat Aqabah, saat aku menawarkan dakwah kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulal di Taif. Tetapi ia tidak memenuhi permintaanku, aku pun pergi dengan wajah bersedih. Aku tidak menyadari diri sampai ketika di Qarnus Sa'alib, lalu aku angkat kepalaku, tiba-tiba aku berada di bawah naungan awan. Aku perhatikan awan itu ternyata adalah malaikat Jibril. Kemudian ia memanggilku dan berseru, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mendengar perkataan kaummu kepadamu dan penolakan mereka terhadapmu. Dan Allah Azza wa Jalla telah mengirimkan malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau mau atas mereka. Malaikat penjaga gunung memanggilku, mengucapkan salam lalu berkata, wahai Muhammad, jika engkau mau, aku bisa menimpakan gunung Aksabain di atas mereka. Lalu Rasulullah SAW menjawab, tidak, namun aku berharap supaya Allah Azza wa Jalla melahirkan dari anak keturunan mereka orang yang beribadah kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari wal Muslim. Terakhir, hadis yang terkait dengan keagungan akhlak Rasulullah diriwayatkan dalam sebuah hadis, yaitu ketika saat Ibnu Hisham yang datang kepada Aisyah Ummul Mukminin, kemudian ia menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu an, bagaimanakah tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Aisyah menjawab, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Tidakkah kamu telah membaca firman-Nya? Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur, sebagaimana disampaikan dalam Al-Qalam ayat 4. Selanjutnya mari kita sama-sama dengarkan pembacaan surat Al-Qalam dari ayat 1 hingga terakhir ayat 52. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'adzim. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشئة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم
لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم